Selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 Palembang dan selamat malam penonton YouTube setia RRI Pro 1 Palembang. Selamat berjumpa kembali dengan saya Didi Supriyadi dalam Mimbar Agama Buddha, dan pada malam hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan tema agama dan tujuan hidup manusia. Sebelum kita mulai atau sebelum saya memulai menyampaikan tema pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama bersikap anjali dengan mengagukan guru junjungan kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Sotihotu namo buddhaya. Nah, pada malam hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan tema dan agama dan tujuan hidup manusia. Tentunya kita semua memiliki sebuah agama dan mempunyai sebuah tujuan hidup sebagai manusia. Nah, di dalam agama Buddha, pengertian agama itu sendiri berasal dari bahasa Pali atau juga dari kata bahasa Sanskerta yang berasal dari akar kata gats yang artinya adalah pergi ke atau menuju atau datang kepada suatu tujuan, yaitu untuk menemukan sebuah kebenaran. Nah, adapun penjelasan dan maknanya diantara lain sebagai berikut. Pada awalnya tentunya kita sebagai manusia tidak mempunyai agama. Nah, agama sendiri itu ditemukan antara 2500 sampai 3000 sebelum Masehi. Nah, maka dari itu pada tahun itu juga baru ditemukan kata istilah agama, yang mana dari zaman dahulu, yaitu yang pertama dari kehidupan tanpa arah. Tentunya zaman dahulu sebelum kita mengenal agama, ya mungkin di dalam kehidupan itu kita tidak tahu atau tidak mengenal arah, ya, tanpa sebuah pedoman. Kita datang mencari pegangan hidup yang benar untuk menuju ke kehidupan yang sejahtera dan kebahagiaan yang tertinggi. Itu adalah penjelasan yang pertama dari makna agama tadi. Yang kedua, biasanya dari biasa melakukan perbuatan rendah, ya, di masa lalu. Tentunya kalau kita tidak mengenal agama, tentunya ada sebuah perbuatan yang di bawah atau yang rendah, ya. Kita beralih menuju hakikat ketuhanan, yaitu melakukan perbuatan benar yang sesuai dengan hakikat ketuhanan tersebut, sehingga membawa dampak yang positif bagi hidup kita, menjadi hidup sejahtera dan bahagia. Penjelasan yang ketiga yaitu dari kehidupan tanpa mengetahui hukum kesunyataan, atau di dalam agama Buddha hukum kebenaran mutlak. Dari kegelapan batin kita berusaha menemukan sampai mendapat atau mengetahui dan mengerti suatu hukum kebenaran itu sendiri yang belum kita ketahui. Nah, di dalam agama Buddha itu terkait dengan hukum kesunyataan yang sudah diajarkan oleh Sang Buddha. Nah, ada istilah lain yang juga mempunyai pendapat bahwa agama itu berasal dari dua suku kata. Yang pertama adalah a, yang mana artinya a itu adalah tidak, dan gama atau kacau. Nah, sehingga agama itu mempunyai arti tidak kacau. Bila memang dapat diartikan demikian, maka kata agama ini bisa mempunyai makna, yaitu menjalankan suatu kemoralan untuk menghindari kekacauan dalam
hidup ini, yang tujuannya adalah guna mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Nah, tentunya kita sudah paham di dalam agama Buddha ini, agar tidak kacau, kita ada sebuah peraturan juga yang mana biasanya kita sebut dengan Pancasila Buddhis, ya, Pancasila Buddhis, yaitu 5 latihan kemoralan. Yang pertama adalah tidak membunuh, yang kedua tidak mencuri, yang ketiga tidak berbuat asusila, yang keempat tidak berucap yang tidak benar, dan yang kelima tidak makan atau minum yang dapat melemahkan kesadaran. Itu adalah 5 latihan kemoralan dalam agama Buddha. Nah, jadi agama itu dapat disimpulkan bahwa timbulnya agama di dunia ini adalah untuk menghindari sebuah kekacauan, ya, ataupun untuk menghindari pandangan hidup yang salah. Nah, dan yang terjadi pada waktu dan tempat yang berbeda untuk mendapatkan suatu kehidupan yang sejahtera dan kebahagiaan tertinggi. Nah, kadang kita selalu mengenal bahwa agama Buddha itu di zaman dahulu selalu disebut dengan nama Buddha Dharma. Nah, harus kita ketahui bahwa agama Buddha biasanya lebih dikenal dengan sebutan Buddha Dharma. Nah, Dhamma itu berasal dari bahasa Pali yang artinya kesunyatan mutlak atau kebenaran yang mutlak atau hukum abadi. Dhamma tidak hanya terdapat di dalam sanubari atau di dalam pikiran manusia saja, tetapi juga terdapat di seluruh alam semesta ini. Di dalam Dhamma Niyama Sutta, Sang Buddha bersabda demikian, "Oh para biku, apakah para Tathagata muncul di dunia atau tidak? Terdapat hukum yang tetap dari segala sesuatu, atau dalam artian Dhamma, terdapat hukum yang pasti dari segala sesuatu." Nah, terus apa sih atau siapa sih Buddha itu? Nah, di dalam agama Buddha merupakan suatu sebutan atau sebuah gelar. Jadi bukan sekedar kata-kata saja, tapi Buddha ini adalah sebuah gelar. Siapa yang mencapai pada tahun yang sekarang ini, yaitu Siddhartha Gautama, ya, yang kita yakini sebagai orang yang telah mencapai pencerahan sempurna atau yang sadar, ya, dan yang telah merealisasi kebebasan agung dengan kekuatannya sendiri. Nah, Buddha sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah Sama Sang Buddha, yang kedua adalah Pacceka Buddha, dan yang terakhir adalah Sawaka Buddha. Itu adalah 3 dari jenis-jenis Buddha, ya. Nah, dengan demikian, apa yang kita ketahui terkait Buddha Dhamma adalah Dhamma yang telah direalisasi dan kemudian dibabarkan oleh Buddha. Pada hakikatnya juga dikatakan agama yang pada mengajarkan hukum-hukum abadi atau pelajaran tata susila yang mulia, ajaran yang mengandung paham filsafat mendalam yang semuanya secara keseluruhan tidak dapat dipisahkan, sehingga Dhamma itu pada akhirnya mengajarkan hukum-hukum kebenaran, hukum-hukum abadi, hukum-hukum yang mengatur tata susila kita, ya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, yaitu terkait dengan Pancasila Buddhis. Itu adalah aturan moral yang harus dijalani atau dijalankan oleh seluruh umat Buddha. Nah, Buddha Dhamma memberikan kepada penganutnya suatu pandangan tentang hukum abadi, yaitu hukum alam semesta
yang berkondisi dan tidak berkondisi, atau yang lebih kita kenal yaitu nibbana atau dalam bahasa Pali atau nirwana dalam bahasa Sanskerta. Nah, kalau hukum alam semesta ya itu terdapat 5 hukum yang sudah diajarkan dalam agama Buddha. Ya, salah satu contohnya hukum yang mengatur biji-bijian, hukum yang mengatur cuaca, hukum yang mengatur karma, hukum yang mengatur pikiran, maupun hukum yang mengatur keistimewaan, ya, atau lebih dikenal dengan dhamma niyama. Nah, dan di sini nibbana tidak dapat direalisasi hanya dengan cara sembahyang saja. Jadi dengan upacara apapun seseorang itu tidak bisa mencapai nibbana, akan tapi hanya dapat direalisasi dengan meningkatkan perkembangan batin. Jadi selalu melatih meditasi kita. Dengan kita melatih meditasi kita, melatih batin kita, maka itu akan bisa kita capai atau kita realisasi nibbana. Tetapi harus dengan sungguh-sungguh, dengan usaha yang sangat keras, ya, kerja keras seperti itu. Jadi bukan cuma kita main-main saja, tapi kita harus bersungguh-sungguh untuk menjalankan itu kalau ingin merealisasi nibbana. Kalaupun tidak, berarti itu akan membawa batin kita menuju ke kebahagiaan atau ke kedamaian dalam diri sendiri. Nah, di dalam pada ayat 276, Sang Buddha sendiri bersabda sebagai berikut, "Engkau sendirilah yang harus berusaha. Para tathagata hanya menunjukkan jalan." Nah, jadi kalau kita ingin merealisasi nibbana, ingin mendapatkan sebuah kebahagiaan, jadi diri kita sendirilah yang harus berusaha, ya. Sang Buddha hanya sebagai penunjuk jalan. Kalau kita ingin bahagia, berarti ya kita harus berusaha untuk selalu membahagiakan orang-orang yang berada di sekitar kita. Selanjutnya, tujuan hidup umat Buddha. Tentunya kita sebagai manusia itu mempunyai sebuah tujuan hidup. Nah, apa sih di dalam agama Buddha, apa sih tujuan hidup itu? Nah, tujuan dalam agama Buddha atau hidup sebagai umat Buddha itu mempunyai tujuan yang mana tercapainya suatu kebahagiaan. Tentunya setiap manusia itu selalu ingin bahagia, tidak ingin menderita. Siapa sih yang ingin menderita? Pastinya tidak ada, ya. Nah, akan tapi kebahagiaan yang masih terliputi oleh keduniawian itu adalah kebahagiaan yang masih berkondisi. Contohnya seperti anak kecil, kalau kita mendapat permen gitu kan, itu bisa bahagia. Tetapi saat kita sudah makan permen itu, tiba-tiba kita diajak ngobrol terus jatuh, nah muncul jadi menderita. Jadi kebahagiaan itu hanya sementara, ya. Kebahagiaan di duniawi itu adalah hanya sementara saja, ya. Yang mana kalau kita apa yang kita inginkan itu sudah tercapai, kadang kalau tidak tercapai itu akan menjadi sebuah kekecewaan pun ataupun penderitaan. Nah, akan tapi Sang Buddha menjelaskan juga terkait kebahagiaan yang tidak terkondisi, yang memang merupakan tujuan akhir dari umat Buddha, yang merupakan sasaran utama dalam belajar Buddha Dharma, yaitu nibbana. Nah, banyak orang yang salah pengertian mengatakan bahwa agama Buddha Dharma hanya menaruh pada cita-cita yang luhur, moral yang tinggi, ya, dan pikiran yang mengandung filsafat tinggi saja, dan dengan mengabaikan kesejahteraan kehidupan duniawi dari umat manusia. Jadi orang-orang itu selalu mengatakan bahwa agama Buddha itu hanya menaruh perhatian kepada cita-cita saja. Akan tapi sebenarnya tidak, tapi juga harus kesejahteraan keduniawian ini
juga harus diperhatikan, ya. Dan Sang Buddha di dalam ajaran juga menaruh perhatian besar terhadap kesejahteraan kehidupan duniawi dari umat manusia yang merupakan kebahagiaan yang masih terkondisi. Nah, walaupun kesejahteraan kehidupan duniawi bukanlah merupakan tujuan akhir dalam agama Buddha, tetapi hal itu bisa juga merupakan salah satu tujuan yang lebih tinggi dan luhur yang merupakan kebahagiaan yang tidak berkondisi, yaitu terrealisasi nibbana. Sang Buddha tidak pernah mengatakan bahwa kesuksesan dalam kehidupan duniawi adalah merupakan suatu penghalang bagi tercapainya kebahagiaan akhir yang mengatasi keduniaan, ya. Tetapi kehausan dan keterikatan batin kepadanya itulah yang merupakan halangan untuk terrealisasi nibbana. Jadi kalau kita masih terikat pada keduniawian, itu akan semakin sulit untuk merealisasi kebahagiaan yang tertinggi, yaitu nibbana, ya. Nah, selanjutnya Sang Buddha mengatakan bahwa di dalam Viyagapajja Sutta, seorang yang bernama Digajanu, salah seorang suku Korea, datang menghadap Sang Buddha. Setelah memberi hormat, lalu ia duduk di samping beliau dan kemudian berkata, "Bante, kami adalah upasaka yang masih menyenangi kehidupan duniawi. Hidup berkeluarga, mempunyai istri dan anak. Kepada mereka yang seperti kami Bante, ajarkanlah suatu ajaran atau dhamma yang berguna untuk mendapatkan kebahagiaan duniawi dalam kehidupan sekarang ini dan juga kebahagiaan yang akan datang." Tentunya Sang Buddha juga tidak selalu menjelaskan antara kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan yang tidak berkondisi, seperti yang sudah dijelaskan pada Digajanu tadi, ya. Dia walaupun upasaka, dia memohon kepada Bante untuk menjelaskan atau mengajarkan bagaimana sih agar kita yang sebagai masih hidup dalam duniawi itu bisa juga mendapatkan sebuah kebahagiaan, yang masih para berumah tangga ini juga bisa mendapat sebuah kebahagiaan. Nah, selanjutnya Sang Buddha bersabda bahwa ada 4 hal yang berguna yang akan dapat menghasilkan kebahagiaan dalam kehidupan duniawi sekarang. Apa aja itu 4 hal? Yang pertama adalah Utana Sampada, rajin dan bersemangat dalam mengerjakan apa saja, harus terampil dan produktif, mengerti dengan baik dan benar terhadap pekerjaannya, serta mampu mengelola pekerjaannya secara tuntas. Tentunya kalau kita sudah bekerja itu harus selalu rajin dan bersemangat. Nah, harus terampil. Sebagai umat Buddha itu juga harus terampil, baik keterampilan maupun dalam bidang pengetahuan, dan juga harus mampu mengelola pekerjaannya. Nah, itu salah satu dari kebahagiaan yang diajarkan Sang Buddha, ya. Nah, yang kedua adalah Araka Sampada. Ia harus pandai menjaga penghasilannya yang diperoleh dengan cara halal yang merupakan jerih payahnya sendiri. Jadi setelah kita bersemangat bekerja, ya, yang selalu terampil itu tadi, kita juga harus pandai menjaga penghasilan kita, ya. Kenapa kok kita harus pandai? Ya, agar kita itu tidak selalu boros, ya, intinya seperti itu. Jadi harus pandai menjaga penghasilannya, tidak selalu dihambur-hamburkan ke sana kemari, tapi kita harus tahu di dalam agama Buddha itu ada beberapa hal yang harus pandai-pandai menjaga penghasilan kita, ya. Kalau dihitung-hitung biasanya kalau 25% itu untuk
ditabung, 25% untuk kebutuhan lain-lain, dan 50% itu untuk modal. Seperti itu. Itu adalah yang sudah diajarkan dalam agama Buddha. Yang ketiga adalah kalyanamita, mencari pergaulan yang baik, memiliki sahabat yang baik, yang terpelajar, bermoral, yang dapat membantu ke jalan yang benar, yaitu yang jauh dari kejahatan. Nah, dengan memiliki sahabat yang baik atau kalyanamita, itu kita bisa menjadi lebih baik lagi saat kita salah. Itu bisa kita dikasih petunjuk atau diberikan nasihat di jalan yang benar, ya. Saat kita salah, paling tidak teman kita yang kalyanamita kita itu selalu mengingatkan diri kita, hei, kamu itu salah, gak boleh seperti itu. Nah, sehingga dengan kita selalu diingatkan demikian, nah itu akan menjauhkan diri kita dari sebuah kejahatan. Saat kita juga boros, ya, dalam hal penghasilan tadi, itu kita diingatkan, nah kamu itu kok boros banget gitu. Nah, itu juga sebagai nasihat yang bagus juga, agar hidup kita itu tidak selalu boros. Kalau kita hidup boros, awalnya kita bahagia, ya, sudah dapat gaji yang banyak, kita bahagia, kita senang, kita happy, nah kita gembira. Tetapi kebahagiaan seperti apa yang dikatakan Sang Buddha tadi adalah kebahagiaan yang sementara, karena kebahagiaan duniawi itu hanya bersifat sementara saja, ya. Sehingga kalaupun kita sudah melakukan penghasilan tadi, udah dibuat foya-foya, boros kesana kemari, nah apa yang jadinya? Besoknya kita menderita, harus bekerja lagi, harus banting tulang lagi. Nah, jadi kalyanamita ini sangat penting juga bagi diri kita. Yang keempat adalah samajiwi kata, harus dapat hidup sesuai dengan batas-batas kemampuannya. Artinya bisa menempuh cara hidup yang sesuai dan seimbang dengan penghasilan yang diperoleh. Tidak boros, tetapi juga tidak pelit atau kikir. Nah, ini sangat pas banget, ya. Jadi kita hidup itu harus sesuai dengan sebuah kemampuan kita. Kalaupun ibaratnya kita hasilnya cuma 100.000, ya kita pengeluaran jangan sampai melebihi dari 100.000. Jadi hidup itu harus seimbang, ya. Harus kita pikirkan ke depannya, harus, kalaupun kita mau membantu, ya kita harus hidup atau semampu kita membantunya. Jangan dipaksakan. Kalau kita paksakan, itu akan membuat diri kita itu menderita, ya. Kita penghasilan 100, tapi karena kita paksakan untuk membantu orang, nah kita pinjam ke tempat lain. Itu adalah sesuatu, ya, hidup yang tidak ada batas kemampuan kita. Tapi kita hidup itu harus sesuai dengan batas-batas kemampuannya. Kemampuan kita mampunya membantu 50, ya 50, seperti itu. Dan juga tidak pelit, ya. Tentunya di dalam ajaran Buddha selalu diajarkan untuk melatih, yaitu dana, ya, melatih atau melakukan melepas keterikatan. Nah, dari keempat hal tersebut adalah merupakan persyaratan atau sebuah kondisi yang dapat menghasilkan kebahagiaan di dalam dunia ini. Nah, sedangkan untuk dapat mencapai atau merealisasi kebahagiaan yang akan datang, yaitu dapat terlahir di alam-alam yang menyenangkan dan kebahagiaan terbebas dari berkondisi, ada 4 syarat pula yang harus dipenuhi. Antara lain, sada sampada, harus mempunyai keyakinan. Kalau kita sudah yakin terhadap ajaran Buddha Dharma, ya kita harus yakini itu, ya, terhadap nilai-nilai luhur, kita praktekkan ajarannya, kita yakini dan kita praktekkan Dhamma itu dengan sebaik-baiknya. Nah, di dalam Samyutta Nikaya 5, Sang Buddha menyatakan seseorang yang memiliki pengertian mendasar keyakinan sesuai dengan
pengertian. Jadi kita harus mempunyai pengertian atau keyakinan yang tidak membabi buta, ya. Sangat penting kita memiliki keyakinan untuk membantu seseorang melaksanakan ajaran dari apa yang dihayati. Juga berdasarkan keyakinan ini maka tekadnya akan muncul dan berkembang. Kekuatan tekad tersebut akan mengembangkan semangat dan usaha untuk mencapai tujuan. Yang kedua, sila sampada, harus melaksanakan latihan kemoralan, ya. Nah, cukup simpel, yaitu menghindari perbuatan membunuh, menghindari perbuatan mencuri, menghindari perbuatan asusila, menghindari ucapan yang tidak benar, dan menghindari makan atau minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran atau hilangnya pengendalian diri. Nah, jadi sila sampada ini kita dianjurkan untuk melaksanakan latihan kemoralan. Sebagai umat Buddha berumah tangga itu cukup 5 saja itu tadi, ya. Atau lebih singkatnya Pancasila Buddhis bisa dibaca di buku Parita maupun dicari di browsing-browsing terkait Pancasila Buddhis. Nah, pada dasarnya ada hari-hari tertentu sebagai umat berumah tangga kita harus menjalankan 8 sila. Nah, itu bisa dicari di Parita maupun di browsing di Google. Yang ketiga adalah caga sampada, murah hati. Memiliki sifat kedermawanan yang dinyatakan dalam bentuk menolong makhluk lain tanpa ada perasaan bermusuhan atau iri hati, dengan tujuan agar makhluk lain dapat hidup tenang, damai, dan bahagia. Jadi sebagai umat Buddha itu harus selalu bermurah hati, selalu memiliki sifat kedermawanan, dermawan, selalu membantu, ya, terhadap orang-orang yang membutuhkan. Yang keempat adalah panya, harus melatih mengembangkan kebijaksanaan yang akan membawa ke arah terhentinya duka. Ya, kita juga sebagai perumah tangga itu juga harus mengembangkan kebijaksanaan atau panya itu tadi, sehingga dengan mengembangkan kebijaksanaan itu juga akan membawa ke arah terhentinya duka. Kalau kita sudah memiliki panya yang tinggi, ya kita tidak akan merasa duka atau derita itu mengalami kita, tetapi kita akan selalu hidup bahagia. Kebijaksanaan di sini artinya dapat memahami timbul dan padamnya segala sesuatu yang berkondisi. Nah, segala sesuatu tentunya dalam agama Buddha itu ada segala sesuatu yang berkondisi itu duka. Segala sesuatu yang berkondisi itu adalah tidak kekal. Segala sesuatu yang berkondisi itu adalah tanpa aku, atau di dalam agama Buddha sering disebut tilakana. Ya. Jadi dari kita memahami segala sesuatu yang berkondisi itu adalah tidak kekal, maka segala sesuatu yang berkondisi itu akan membawa ke arah terhentinya penderitaan. Harus kita pahami, ya. Nah, di dalam sutta lain juga membahas tentang kesuksesan dalam hidup duniawi. Dalam Anguttara Nikaya 2, 65, Sang Buddha menyatakan beberapa keinginan yang wajar dari manusia biasa yang hidupnya berumah tangga. Antara lain, semoga saya menjadi kaya, dan kekayaan itu terkumpul dengan cara yang benar dan pantas. Yang kedua, semoga saya berserta keluarga dan kawan-kawan dapat mencapai kedudukan sosial yang tinggi. Yang ketiga, semoga saya selalu berhati-hati di dalam kehidupan ini sehingga saya dapat berusia panjang. Yang keempat adalah apabila kehidupan dalam dunia ini telah berakhir, semoga saya dapat terlahir di alam surga. Nah, itu tadi terkait dengan tema kita, yaitu agama dan tujuan hidup manusia. Tentunya tujuan hidup manusia itu tetap sebagai perumah tangga itu adalah yang menjadi tujuan adalah hidup
berbahagia. Nah, sekian dari saya dan penyampaian materi dalam mimbar agama Buddha di RRI Pro 1 Palembang, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua penonton dan pendengar setia RRI Pro 1 Palembang, dan selamat malam. Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Saya akhiri, Sotihotu, Namo Buddhaya.